Windo bergerak cepat membuka dengan linggisnya. Peti harta karun terbuka karena sungkitan linggis Windo. Dan apa yang terjadi? Ternyata isinya bukan emas batangan, tapi selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Apa kabar ibadah kalian? Apa masih bolong-bolong seperti saya? Mudah-mudahan ibadah kalian lebih baik dari saya ya. Siapa tahu dengan banyaknya pendengar podcast ini yang ibadahnya bagus, amalnya bakal nyiprat ke saya. Dengan begitu podcast ini bakal banyak berkahnya. Amin. Ngomong-ngomong soal ibadah, kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis yang terjadi di sebuah Toa Pekong. Sebuah kisah nyata yang ditulis oleh orang yang sama yang menulis kisah tentang misteri tulang belulang di Gunung Selendang, yaitu Muhammad Topani S. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu Toa Pekong. Sebenarnya Toa Pekong itu adalah sebuah patung dewa yang biasanya diletakkan di dalam tempat ibadah semacam kelenteng. Tapi dalam perkembangan di masyarakat, di beberapa tempat menyebut tempat ibadah yang di dalamnya ada patung dewa Toa Pekong sebagai Toa Pekong saja. Oke, sekarang saya akan mulai membacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang terjadi di Kabupaten Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. Cerita yang berjudul Misteri Harta Karun Toa Pekong. Ditulis oleh Muhammad Topani S. 12 November 2020. Toa Pekong di kampung Sanga-Sanga, Kutai Kertanegara itu menyimpan banyak misteri. Selain cerita horor, konon terdapat juga harta karun. Sore itu hujan gerimis. Saya melintas di depan rumah Windo. Saya melihat Uncup dan Denitan ada di tempat itu juga. Mereka semua kawan sepermainan saya sejak kecil. Win, lagi bicara apa? Kok sepertinya rahasia? Tanya saya. Windo hanya membalas dengan senyum sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Belum sempat kaki ini melangkah pulang, Uncup menjelaskan. Kita lagi merencanakan sesuatu. Kalau udah beres, nanti kamu kukabari. Saya terdiam sejenak. Karena hari sudah mulai senja, saya bergegas pulang. Sembari melangkah, dalam hati saya bertanya-tanya. Mereka lagi membicarakan apa ya? Esok hari sekitar pukul 8 malam, ada yang mengetuk pintu rumah. Ternyata ada Uncup, Windo, dan Denitan berdiri di depan rumah. Kupersilakan mereka duduk di bangku teras dengan penerangan lampu teplok seadanya. Kala itu di tahun 80-an. Aliran listrik belum masuk di kampung kami. Uncup langsung memulai pembicaraan. Kemarin sore kan aku udah janji. Setelah itu Uncup dan Denitan menyampaikan maksudnya. Windo hanya diam dan duduk manis, tapi matanya berbinar-binar, seperti lagi mengkalkulasi keuntungan yang besar. Jelasnya Uncup dan Denitan mengajak saya untuk bergabung menggali harta karun di Toa Pekong tua yang sudah tidak terurus itu. Ada yang bilang bangunan tersebut sudah berumur hampir 100 tahun. Sudah tidak berfungsi sejak meletusnya
perlawanan etnis Tionghoa yang disebut kelompok Samseng di Sanga-Sanga. Itu terjadi pada tahun 1926 terhadap kolonial Belanda. Perlawanan itu dipicu niat Belanda menguasai seluruh perdagangan minyak bumi di Sanga-Sanga. Saat itu terjadi pembakaran rumah etnis Tionghoa oleh kolonial Belanda. Sebagian ada yang melarikan diri ke hutan dan sebagian lagi ditawan. Dan Tua Pekong itu satu-satunya tempat di kampung ini yang luput dari perhatian Belanda. Isu yang beredar mengatakan ada harta karun emas batangan dan barang berharga lainnya yang ditanam di dalam Tua Pekong agar selamat dari perampasan. Oleh karena itu, Uncup dan Denitan mengajak saya untuk bergabung dalam misi yang disebut berbahaya itu. Tak terasa kami bercakap-cakap sudah hampir jam 10 malam. Saya menyarankan membatalkan rencana tersebut karena banyak kejadian menyeramkan di Tua Pekong itu. Namun, nampaknya niat mereka berburu harta karun sudah bulat. Bangunan itu terletak di kaki bukit yang landai, kira-kira 100 meter dari jalan kampung, menghadap ke arah Sungai Mahakam. Kondisinya menyeramkan, tidak terawat. Di sekitarnya banyak rumput ilalang dan tumbuhan liar lainnya. Kalau malam, keadaannya gelap gulita, membuat suasana mistis makin menjadi-jadi. Hampir seluruh bangunan tersebut terbuat dari kayu dan besi. Hanya lantainya yang dilapisi semen. Itu pun sudah banyak yang terkelupas. Di dalamnya ada beberapa meja kursi dan bangku panjang yang tidak terawat. Semua bagian bawah perabot ini dipenuhi oleh galagasi atau laba-laba. Dindingnya lapuk dimakan usia. Di langit-langit bergelantungan kelelawar yang menebarkan aroma khas. Selain kelelawar, ada beberapa anjing gunung yang menempati bangunan ini. Dahulu tempat ini bebas ditempati siapa saja asalkan bisa merawatnya. Mungkin juga masyarakat setempat membiarkan pendatang baru untuk diuji nyalinya. Menurut cerita yang saya ketahui, tidak ada yang bisa bertahan di sini lebih dari 1 bulan karena gangguan makhluk gaib. Baik mereka yang hanya tinggal sejenak atau memang berburu harta karun. Teror makhluk gaib ini bisa terjadi kapan saja, tidak pilih-pilih waktu, selalu bergentayangan. Penampakannya dihadiahkan bagi orang-orang yang penakut. Tapi tidak untuk kami, kata Uncup, Windo dan Denitan seraya meyakinkan saya agar saya ikut berburu harta karun. Terakhir, sekitar tahun 70-an, ada sepasang suami istri dari pulau seberang yang tinggal di Tua Pekong dan bisa bertahan hampir 3 bulan. Luar biasa. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya mereka tumbang juga. Ceritanya begini. Saat tengah malam, ada 3 ahli mesin sedang bekerja memperbaiki mesin kapal di pelabuhan kecil di tepian Sungai Mahakam. Posisi pelabuhan tidak jauh dari Tua Pekong. Setelah selesai, mereka pulang jalan kaki. Beberapa menit kemudian, ada jeritan panjang dari arah Tua Pekong. Mendengar jeritan tadi, mereka saling pandang dengan jantung yang berdebar-debar. Mereka sepakat untuk mendatangi asal suara tadi. Setelah sampai di atas, dengan penerangan lampu senter masing-masing, mereka melihat laki-laki parubaya duduk di atas bangku panjang, terkulai lemas bersandar pada dinding. Jari tangannya memegang sebatang rokok yang masih mengembulkan asap. Anehnya, asap rokok kretek yang masih menyala itu menebarkan aroma dupa hio yang menyengat. Di ruang dalam, ada seorang wanita duduk di pojokan dengan mendekap kedua lututnya, terlihat sangat ketakutan. Sesekali ia meracau, seperti orang kesurupan. Tidak, bukan saya. Kalimat itu diulanginya berkali-kali. Karena khawatir terjadi apa-apa,
suami istri ini langsung dipindahkan ke rumah penduduk. Esok harinya, wanita itu bercerita dengan terbata-bata. Saat itu, dia sedang jalan menuju teras untuk memanggil suaminya. Namun, dia mendapati suaminya duduk bersanding dengan orang berjubah labu atau baju tradisional Cina, dengan memegang segenggam dupa hio dan tanpa kepala. Yang mengejutkan lagi, asap hio juga keluar dari lubang lehernya. Terlihat dengan jelas suaminya tidak berdaya. Setelah itu, dia menjerit dan lari ke dalam bangunan. Celakanya, dia melihat kepala manusia di sudut ruang yang lalu mengikutinya dengan cara menggelinding begitu saja. Kepala tersebut menyeringai dan bertanya dengan lengkingan yang tinggi, "Siapa yang menggali?" Setelah itu, dia tidak sadarkan diri. Pasangan suami istri ini tidak pernah punya niat mencari harta karun, namun tetap saja dihantui penunggu tua pekong tua itu. Kejadian ini sudah berlalu hampir 10 tahun. Suatu malam, rumah saya dikunjungi laki-laki yang tidak dikenal. Perawakannya sedang, kulitnya putih dan matanya sipit seperti keturunan Tionghoa. Dia memberikan lipatan kertas dalam amplop merah beraroma dupa hio. Dia menyuruh saya memberikan amplop kepada Denitan. Setelah itu, dia pamit. Esok harinya, saya langsung menghubungi Denitan, Uncup, dan Windo. Denitan membuka amplop merah yang bertuliskan aksara Hanzi. Setelah dibaca, Denitan tersenyum. Di antara kami, hanya Denitan yang bisa membaca huruf Hanzi. Lalu, dia menjelaskan bahwa benar di tua pekong tua itu ada harta karun yang dipendam berikut titik-titik lantai yang perlu digali. Saya membatin, kenapa peta harta karun itu dititipkan kepada saya? Dan siapa orang itu? Saya mencoba meyakinkan diri dan memutuskan ikut menggali harta karun tak bertuan ini. Hari penggalian sudah kami sepakati. Untuk menghindari kegaduhan, sekitar pukul 11 malam, kami akan bergerak menuju lokasi dengan peralatan seadanya. Uncup dan Windo membawa cangkul dan linggis. Denitan memegang peta dan senter. Saya kebagian menyiapkan tas kulit ukuran sedang untuk memuat hasil galian, dan senter saya siap di tangan. Lolongan anjing gunung yang menyayat gelapnya malam seperti mengucapkan selamat datang pada kami. Sampai di gapura kayu yang berlumut, aroma dupa hio sudah tercium sangat kuat. Padahal jarak tua pekong masih 5 meter lagi. Kami saling pandang. Windo yang biasanya tersenyum, terlihat keningnya berkerut. Seperti menghitung ulang untung rugi misi ini. Seraya menghisap rokoknya dalam-dalam. Kami berempat terus bergerak maju dan pantang mundur. Kami bukan orang penakut. Keuntungan sudah di depan mata. Setelah memasuki area tua pekong, yang tercium kuat bukan dupa hio, tapi berganti bau kotoran kelelawar. Uncup yang paling berani masuk ke teras bangunan untuk membuka pintu utama. Diikuti Denitan sambil menyorotkan senternya ke arah dalam. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Suara decitan ratusan tikus dan kepakan sayap kelelawar yang berhamburan keluar melalui pintu yang telah terbuka. Pipi kiri Uncup banyak mengeluarkan darah akibat terjangan ratusan kelelawar. Denitan lebih runyam lagi. Kedua kakinya digigit beberapa ekor tikus. Dia kesakitan. Kakinya menjadi kerang. Mungkin efek bakteri dari lendir tikus masuk melalui lukanya. Konyolnya, peta harta karun di tangan Denitan terjatuh di atas gerombolan tikus, lalu tercabik-cabik digigit hewan pengerat ini yang menghilang di kegelapan sudut hutan. Satu-satunya petunjuk telah lenyap. Saya membatin,
Apakah penggalian harta karun bisa dilanjutkan tanpa peta? Ruang dalam Tua Pekong kembali senyap. Kami membisu. Saya menyorotkan lampu senter ke arah dalam. Kami berempat masuk berbarengan. Di dalam baunya campur aduk. Bau kotoran kelelawar, kencing tikus, dan bau dupa hio diikuti asap tipis yang mengambang di atas ruangan bangunan ini. Suasana saat itu sangat mencekam. Keberanian saya mulai luntur. Saya memegang tangan Windo untuk memastikan linggis tetap di tangannya. Tapi tangan Windo anyep dan berkeringat. Ternyata ketegangan juga dialami Windo. Tanpa buang waktu, Denitan menyorotkan senternya ke titik yang harus digali karena dia sudah menghafal petanya. Uncup dan Windo langsung bekerja. Semen di lantai sudah banyak yang terkelupas. Bahkan bongkahan semennya sangat mudah digeser dengan linggis. Sepertinya sudah pernah dibongkar sebelumnya. Setelah Uncup sampai di kedalaman 20 cm, mata cangkulnya terbentur benda keras. Dengan cekatan, Windo membantu dengan linggisnya. Ternyata benda itu peti harta karun. Peti harta karun itu berukuran 40 x 50 cm. Tingginya 40 cm dengan tutup atasnya sedikit melengkung dan masih bergembok rapi. Denitan memberi isyarat dengan wajah sumringah bahwa benda ini sesuai dengan petunjuk di peta yang dibacanya. Kami berempat saling pandang dengan mata berbinar. Ternyata semudah ini mendapatkannya. Tidak sampai sepersekian detik, ada suara bangku yang digeret. Denitan menyodorkan senternya ke arah suara tadi. Saya juga ikut memperjelas dengan lampu senter yang saya pegang. Ada sosok di sudut ruangan. Terlihat dengan jelas tangannya memegang segenggam dupa hio yang menyala. Dia duduk di kursi panjang dan tanpa kepala. Di lubang lehernya mengeluarkan asap tipis yang menjalar dan mengambang di bawah langit-langit bangunan. Saya teringat dengan cerita suami istri yang pernah melihat makhluk penunggu harta karun ini. Ternyata dia sudah di hadapan saya. Sekujur badan saya gemetar. Badan ini terasa melayang saking takutnya. Karena samar-samar saya mengenal orang ini. Uncup dan Windo dengan cangkul dan linggis di tangan mengamankan peti tersebut. Dengan mental baja, Denitan mendekati makhluk tersebut sambil berbicara lirih dengan bahasa yang kami tidak mengerti. Setelah itu, makhluk gaib tersebut menghilang. Yang tertinggal hanya dupa hio yang berserakan di lantai dengan keadaan menyala. Kuakui, sahabat saya ini orang-orang yang pemberani. Denitan memberi isyarat untuk segera membongkar peti tersebut dan menyudahi misi ini dan segera angkat kaki. Windo bergerak cepat membuka dengan linggisnya. Peti harta karun terbuka karena sungkitan linggis Windo. Dan apa yang terjadi? Ternyata isinya bukan emas batangan, tapi kepala manusia yang menyeringai dan saya mengenalinya. Orang ini yang menitipkan amplop berisi peta harta karun. Tanpa diberi aba-aba, kami berempat lari berhamburan keluar bangunan Tua Pekong untuk menyelamatkan diri. Saya dan Denitan tertinggal di belakang. Tas kulit yang saya bawa menjadi sangat berat, seperti ada isinya. Mungkin ini penyebab lari saya tidak sekencang Uncup dan Windo. Tanpa pikir panjang, saya buang tas di pelataran. Tapi kejadian selanjutnya membuat saya terperanjat. Dari dalam tas, kepala manusia menggelinding dan terus menggelinding melampaui saya dan Denitan dan menghadang kami di tengah gapura kayu. Saya berhenti berlari, tapi tidak dengan Denitan. Sambil menyorotkan senternya, dia melangkah terus menuju gapura. Saya lihat
Dia seperti berbicara kepada potongan kepala itu. Tidak berapa lama, kepala tersebut menggelinding ke sudut hutan dan lenyap. Waktu sudah mendekati fajar. Kami berkumpul di pelabuhan kecil di tepian Sungai Mahakam. Kami bersepakat untuk menghindari kegaduhan dengan tidak menceritakan pengalaman mencari harta karun ini kepada keluarga dan penduduk setempat. Selesai. Wah, ini sih lebih menegangkan dari cerita yang pertama, yang soal tulang belulang di Gunung Selendang. Dan bangunan yang usianya ratusan tahun itu sudah pasti menyimpan banyak cerita horor. Mau itu hotel, sekolah, rumah sakit, bahkan tempat ibadah sekalipun. Apalagi bangunan ini tidak terpakai, sudah pasti banyak cerita horornya. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan notifikasi. Ini penting ya, supaya kalian tahu kapan kami update. Karena jujur, sampai sekarang saya belum bisa memenuhi permintaan kalian untuk sering-sering update. Tapi doakan saja, mudah-mudahan ke depan saya bisa sesering mungkin update cerita horor. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.